Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas materi sistem saraf tentang jenis-jenis sel saraf, sinapsis, gerak sadar, dan gerak refleks. Jenis-jenis sel saraf atau neuron. Dan teman-teman, berdasarkan fungsinya, neuron atau sel saraf kita dibagi menjadi 3 jenis, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, neuron intermediate atau interneuron. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls ke sistem saraf pusat. Neuron motorik berfungsi untuk menghantarkan atau membawa impuls dari sistem saraf pusat ke organ-organ efektor. Sedangkan neuron intermediate atau interneuron berfungsi untuk menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Nah, ketiga sel saraf ini berperan dalam penghantaran impuls saraf. Masuk pada sinapsis. Sinapsis merupakan hubungan antar neuron. Sinapsis merupakan titik temu antara ujung akson suatu sel saraf dengan bagian dendrit sel saraf lainnya. Sinapsis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu presinapsis, paskasinapsis, dan celah sinapsis. Presinapsis atau bagian ujung akson atau disebut juga dengan terminal akson, sedangkan paskasinapsis merupakan bagian dendrit. Celah sinapsis merupakan celah di antara presinapsis dan paskasinapsis. Neuron transmitter merupakan zat kimia yang berperan penting dalam merambatkan impuls saraf ke sel saraf lain. Ada berbagai macam neuron transmitter, antara lain asetilkolin yang terdapat pada sinapsis di seluruh tubuh, noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatetik, dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Neuron transmitter memiliki sifat yaitu eksitasi dan inhibisi. Eksitasi merupakan sifat yang dapat meningkatkan impuls, contohnya asetilkolin dan norepinefrin. Inhibisi merupakan sifat yang dapat menghambat impuls, contohnya gamma aminobutyric acid pada jaringan otak dan glisid pada medula spinalis. Masuk pada pembahasan gerak sadar dan gerak refleks. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan gerakan yang disadari maupun yang tidak kita sadari. Berjalan, makan merupakan gerakan yang disengaja. Gerakan yang dilakukan dengan kesadaran disebut dengan gerak sadar. Adapun gerakan yang dilakukan tanpa kita sadari, misalnya berkedip dan bernapas, disebut dengan gerak refleks. Pada dasarnya, gerak refleks merupakan bagian dari mekanisme pertahanan pada tubuh dan prosesnya lebih cepat dari gerak sadar. Perbedaan antara gerak sadar dan gerak tidak sadar, yaitu impuls pada gerakan sadar melalui perjalanan yang berbeda dengan gerakan refleks. Rute perjalanan impuls gerak sadar dimulai dari stimulus yang dideteksi oleh reseptor. Stimulus ini kemudian diubah bentuk menjadi impuls yang dapat menjalari serabut saraf. Impuls ini kemudian akan dihantarkan neuron sensorik ke sistem saraf pusat kita, otak. Di otak, impuls tersebut akan diolah. Hasil olahan di otak berupa tanggapan akan dibawa oleh saraf motor menuju ke efektor. Sedangkan penjalanan impuls pada gerak refleks berlangsung cepat dan melewati jalur pendek dan tidak melalui otak, tetapi melalui sumsum tulang belakang. Contohnya, terangkatnya kaki saat menginjak paku, menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang benda panas. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut. Stimulus dideteksi oleh reseptor. Impuls akan dibawa oleh neuron sensorik menuju ke sumsum tulang belakang. Tanggapan dari sumsum tulang belakang akan dibawa oleh neuron motorik ke organ-organ efektor.